1 menit penahanan saja itu sudah pelanggaran HAM. Mereka ini, polisi-polisi yang nangkap itu harus digugat pidana. Ada dokter, entah dokter gadungan, entah dokter bener, yang dikirim oleh geng Solo untuk meracun, dan dokternya sudah ditangkap. Kalau memang benar ada upaya pembunuhan, berarti kan polisi-polisi yang membawa ke rumah sakit polisi, rumah sakit polisi Kramat Jati, itu harus digugat, pidana juga. Assalamualaikum Pak Bintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Bintang? Ya, baik-baik. Negaranya ini yang nggak pernah baik. Negaranya tidak pernah baik sepanjang pemimpinnya memang tidak baik. Tidak baik. Nah, implikasi dari negara yang tidak baik ya kemarin ini peristiwa yang baru kita pertunjukkan dengan telanjang mata, yaitu betapa hukum kita terlalu sewenang-wenang terhadap warga negaranya sendiri, yaitu sekaitan dengan penangkapan Dr. Tiva dan Roy Suryo. Di sana kan syarat dengan pelanggaran. Dari sisi hak asasi manusia jelas itu adalah pelanggaran HAM, dan apalagi tidak melibatkan Komnas HAM. Komnas HAM cicing wae alias Cicing wae. Nah, juga di sana juga dasar Bukan tidak melibatkan Komnas HAM. Komnas HAM merasa tidak perlu dilibatkan. Tidak merasa tidak perlu terlibat. Ini yang gila ini. Iya, berarti lebih gila. Ya. Lebih gila kan? Dan prosesnya ya, Iya. prosesnya kan 4 hari nih. 4 hari Dari betul. Jumat pagi Iya, sampai Senin, betul. Pagi. Iya. ya kan? Iya. Itu kan sekalipun ada di rumah sakit, itu kan penahanan namanya. Iya. 1 menit penahanan saja itu sudah pelanggaran HAM. Di mana HAM ini? Di mana Komnas HAM ini? Nah, itu dari segi Kopades HAM Indonesia. ini dari segi hak asasi manusia, belum dari soal sisi hukumnya. Yang jelas dicurigai bahwa penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tiva ini syarat dengan pemaksaan dan pelanggaran hukum. Selain tidak didasari dengan hukum, kemudian waktu penangkapannya pun ketika terhadap Roy Suryo itu dilakukan di ruang yang paling pribadi. Bahkan ada yang menggambarkan saat penggerbakan istri Roy Suryo itu sedang mengenakan celana pendek. Celana pendek. Iya. Dan bagaimana jika ada peristiwa-peristiwa di Dan di dalam kamar tidur. itu dia, bagaimana kalau sedang terjadi sesuatu hubungan suami istri? Apakah ini tidak menjadi sesuatu pelanggaran yang sangat luar biasa? Ya kan, pelanggaran hukum, pelanggaran hak asasi manusia juga terjadi. Nah, ini kok Komnas HAM lagi-lagi cicing wae. Nah, Termasuk RT-nya sebetulnya. Kepala RT. Kepala RT ya. Kepala RT mestinya kan lihat ada rumah digeruduk itu kan mestinya Harus mendatangi ya. harus mendatangi dia. Ya, seperti halnya Komnas HAM. Iya. Begitu ada rame-rame juga harus mendatangi. Iya. Berarti memang mentalnya mental apa ini Republik ini parah ya. Iya. Nah, terus kemudian Dr. Tiva itu juga selain ada pelanggaran HAM juga ada pelanggaran akademik. Karena saat itu bukan tidak mungkin petugas yang menangkap di jalanan dengan paksa sudah pasti tahu bahwa Dr. Tiva itu sedang mau melakukan Di tempat parkir. Di tempat parkir artinya kan di jalan, belum di tempat orang. Iya. Waktu itu adalah sedianya Dr. Tiva mau ujian S3-nya. Nah, itu kan seharusnya memberitahu kepada lingkungan akademik itu, yaitu UI kata. Tapi tidak ada pemberitahuan dan ditangkaplah di situ. Itu kan pelanggaran-pelanggaran. Terus kemudian ketika dipaksa untuk ke rumah sakit Kramat Jati. Sekalipun sebetulnya
ujiannya tetap berlangsung toh, Ya, online ya, di di ruangan Polda. di ruangan khusus. Ya, Polda. Ya. Ya. Tapi itu kan sebuah tetap merupakan Iya, pelanggaran, betul, tetap betul. melanggaran gitu. Nah, syukurnya itu kan pihak dari penyelenggara. Kenyamanan dan sebagainya itu sama sekali ya hilang lah. Ya. Nah, kalau melihat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara melalui aparatnya, dalam hal ini Polda, bagaimana menurut Pak Bintang yang juga sudah malang melintang di dunia hukum dan bersentuhan langsung, tidak omon-omon, terus kemudian apa yang perlu dilakukan? Apakah hanya sekadar pra-peradilan atau ada upaya hukum lain yang lebih greget gitu loh Pak Bintang? Monggo. Iya, jadi pertanyaan terakhir aja yang saya dahulukan ya. Karena ini ceritanya panjang nih. Yaitu pra peradilan tidak perlu. Ya nanti saya terangkan kenapa nggak perlu. Yang perlu justru menggugat pidana orang-orang Polda itu. Nangkep nggak pakai prosedur, tidak ada surat. Oh, Tifa memperlihatkan surat itu ya. Ada suratnya untuk Tifa, tapi untuk Roy nggak ada. Ya. Ya. Dan Tapi cacat. cara-caranya nggak benar. Tapi cacat hukum kata Tifa. Oh iya, iya. Ya cacat hukum karena ketika penangkapan itu dan langsung dibawa pergi kan, Ya. itu surat penangkapan dan surat Penahanan. itu harus ditinggal di keluarga. Ah, mungkin karena di tempat parkir ya. Ini aja sudah nggak benar ya. Mestinya kan baik-baik aja lah. Ya, datengin ke rumahnya kan nggak mungkin lari atau apa ya. Dan sudah kena wajib lapor. Ah, betul dan pasti ada orang rumah toh. Iya. Nah, itu tanda tangani kemudian ditinggal sebagai bukti bahwa prosedur telah dijalankan dengan baik. Nah, menurut saya mereka ini polisi-polisi yang nangkap itu harus digugat pidana. Ya apakah ke Polda atau ke Bareskrim, ya kan? Karena melakukan pelanggaran undang-undang, ya khususnya undang-undang KUHP ya, dan tidak perlu pra peradilan. Ya, nanti saya terangkan sebabnya itu. Termasuk polisi-polisi yang kemudian membawa ke rumah sakit. Itu pun ada isu. Sekalipun isu itu bicaranya jelas ya. Ada dokter, entah dokter gadungan, entah dokter bener, yang dikirim oleh geng Solo untuk meracun dan dokternya sudah ditangkap, ya kan? Ini nggak ada tanggapan dari Polda mengenai isu tersebut, isu yang tertulis, ya nggak ada. Nah, kalau memang benar ada upaya pembunuhan, berarti kan polisi-polisi yang membawa ke rumah sakit itu, Kramat Jati, rumah sakit polisi, rumah sakit polisi Kramat Jati itu harus digugat, pidana juga. Jadi ya mungkin polisinya lebih dari satu, ya. Waktu saya ditangkap dulu dengan cara yang mirip, bahkan tidak ada surat-surat, bahkan sekaligus sudah jadi tersangka, lalu dibawa. Nggak pernah diperiksa loh saya itu, nggak pernah diperiksa tapi tiba-tiba menjadi tersangka. Datang polisi nangkep saya, ada 150 orang kira-kira, 3 truk. Tiba-tiba saya ditangkap, jadi tersangka, lalu dibawa ke Brimob. 2016 itu ya. 2016.
ya Desember 212. Oh iya. 212. Oleh karena itu ya saya menolak 212 itu peringatan seakan-akan masa masyarakat Islam itu berkumpul puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan mungkin juga untuk menolak Ahok. Padahal Ahoknya sudah ditangkap pada 11 November. 4 November, 4/11. 4/11 tuh waktu demo di Monas itu Ahok itu sudah segera ketangkep. Jadi 212 itu memang dikhususkan untuk menangkap saya, Rahmawati, dan lain-lain, termasuk 2 jenderal ya, Kiflan Zen sama itu ya, soal penangkapan itu ya, dan penahanan yang penuh dengan tindakan pidana oleh polisi. Lalu sebetulnya inti permasalahan ini tidak hanya sekedar di situ. Kalau P21 berarti sudah akan masuk ke pengadilan, mestinya ada P20, ada P19 ya. Iya. Nah itu 19 sama 20 itu memang haknya polisi. P21 boleh saja polisi bilang bahwa berkas sudah lengkap dan oleh karena itu siap untuk dilimpahkan ke pengadilan ya, lewat jaksa. Dan tentu saja P21 yang macam begitu itu mestinya Polda dan Kejaksaan Negeri itu berkomunikasi. Yang satu mengatakan oke, sudah lengkap, yang lain kalau gitu saya serahkan kepada Anda. Mestinya begitu tuh. Ternyata nggak begitu. P21 itu yang mengumumkan adalah Polda. Bahkan 2 kali lah. 2 kali kira-kira sebulan lebih sebelumnya itu yang pertama. Terus kemudian beberapa hari yang lalu, seminggu 2 minggu yang lalu, Sebelum penangkapan. oh iya sebelum penangkapan ya, diumumkan lagi P21 tanpa ada berita apapun dari kejaksaan. Nah, artinya apa? Kejaksaan sendiri merasa dipaksa untuk P21 sekalipun mungkin berkas belum lengkap atau memang pihak kejaksaan tidak menginginkan adanya kasus ini masuk ke pengadilan. Nyatanya sampai hari ini tidak ada pernyataan dari pihak kejaksaan. Tiba-tiba seakan-akan pengadilan akan berlangsung di PN Jakarta Timur. Ini kan begitu ya, pengertian atau berita tentang penangguhan penahanan itu juga keliru besar. Dan ini sebetulnya beberapa pengacara, entah yang mana ini, karena pengacaranya banyak, ya, banyak dan nggak jelas. Pengacara dari kedua orang tersangka lalu sekarang kira-kira bakal masuk menjadi terdakwa itu mengira bahwa ketika mereka ditangkap pada hari Jumat pagi lalu dibawa ke Polda, saya nggak tahu bagaimana Roy di Polda tidurnya ya, tetapi kita mendengar ceritanya Tifa setelah ditangkap dibawa ke Polda, dia diberi kesempatan
untuk ujian online dalam suatu ruang yang khusus sampai jam 11.30. Lalu ditahan di kamar tahanan bersama kira-kira 8 orang atau berapa, tentu saja perempuan semua ya. Iya. Tempat tidurnya nggak pakai kasur, ada 3 bantal, tapi dugaan saya Tifa nggak mau pakai bantal, dipakai yang lain-lain itu. Ini semalam ditahan dia, sebelum paginya dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Nah, karena ada peristiwa penahanan itu, maka para kuasa hukum itu menyampaikan penangguhan penahanan, termasuk yang bukan kuasa hukum ikut menjamin. Ada kira-kira 50 orang disebut-sebut ya, ketika kemudian menginap di Rumah Sakit Kramat Jati hari Sabtu dan Minggu ya. Iya. Lalu Seninnya diambil lagi, dibawa ke Polda lagi. Polda sebentar, lalu dibawa ke Kejaksaan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, petisi penjaminan penangguhan penahanan itu disampaikan. Lalu masyarakat taunya bahwa kemudian memang ditangguhkan. Ternyata tidak begitu. Karena apa? Karena Kejaksaan Negeri memang tidak bermaksud menahan. Nggak ada berita kejaksaan bermaksud menahan. Bahkan kejaksaan pun seakan-akan tanda kutip tidak tahu menau mengenai P21. Itu semua berita dipaksakan terjadi oleh Polda. Sandiwara yang luar biasa itu. Ya. Dan kemudian Prabowo menganggap itu sebuah hadiah bagi Jokowi, hadiah ulang tahun. Jadi perlu dicatat di sini, nggak ada itu penangguhan penahanan. Yang ada adalah bahwa kejaksaan memang tidak mau menahan, dan kenyataannya memang begitu. Lalu entah siapa yang memaksakan bahwa pengadilannya ada di Jakarta Timur. Nomor perkara 300 dan 301. Ini yang kita bisa baca. Apakah benar kejaksaan telah menghubungi Pengadilan PN Jakarta Timur? Iya. Dan kenapa Jakarta Timur? Mas, aku itu mempunyai catatan khusus untuk Jakarta Timur. Saya pernah di Jakarta Selatan. Memang hakim-hakimnya itu bisa macam-macam. Oh, mereka itu pinter, Mas, hakim-hakim itu, Mas. Bisa fakta itu dibelok-belokkan itu. Bukan pinter itu, licik. Licin dan litis, licik. Iya. Nah, mereka orang hukum ya tahu. Iya. Tapi saya juga tahu bagaimana mereka bermain-main dengan fakta. Nah, bayangkan saja Ketua Pengadilan Jakarta Selatan ditangkap karena menerima gratifikasi. Iya. Sekalipun dia sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Iya, yang terbaik katanya. Iya. Pengadilan yang terbaik. Artinya apa? PN Jakarta Pusat juga begitu. Dan saya juga punya pengalaman di PN Jakarta Pusat. Pengalaman perkara.
Jakarta Utara saya juga pernah punya, tetapi saya mungkin catatan saya terbatas ya. Saya hanya diminta sebagai ahli karena para terdakwanya itu di Jakarta Utara itu adalah mahasiswa. Dan saya betul-betul membela mereka dengan mengatakan bahwa 1 menit saja penahanan itu sudah melanggar HAM, termasuk melanggar undang-undangnya nomor 39 tahun 88 Habibie. Di Jakarta Barat saya juga punya pengalaman. Ada 2 orang mahasiswi terlibat perjudian dan penipuan. Tapi alasannya adalah untuk melanjutkan sekolah. Itu dibebaskan segera oleh pengadilan, oleh majelis hakim. Sama seperti yang di Jakarta Utara, dibebaskan juga. Tidak lama setelah itu. Apa yang terjadi di Jakarta Timur? Sesuai pengalaman saya. Itu hakimnya kejam-kejam, Mas. Saya nonton, terdakwanya narkoba. Ya saya nonton beberapa perkara ya. Salah satunya yang mau saya ceritakan ini. Surat dakwaan dibacakan pagi itu. Lalu didatangkan kuasa hukum yang ditunjuk oleh pengadilan. Kan di tiap pengadilan ada itu bantuan hukum. Pembelaan atau eksepsi ya dari kuasa hukum itu ya basa-basi aja 5 menit, terus hakim menolak eksepsi, lalu didatangkan polisi-polisi yang menangkap terdakwa itu segera setelah itu, dan kemudian bersaksi bahwa si terdakwa ini mau menjual narkobanya kepada orang lain. Saya kira si terdakwa ini juga orang jalanan yang nggak ngerti hukum, nggak ngerti macam-macam. Jadi ketika ditanya sama hakim, benar nggak kamu mau menjual? Iya jawabnya. Terus si jaksa diminta berapa tuntutannya? 10 tahun. Pembelanya ditanya, ya pembela yang tadi itu. Iya, disediakan negara. Iya. Bantuan hukum yang ditunjuk hakim itu. Iya. Ya jawabnya begitu-begitu. Lalu hakimnya memutuskan, gimana kalau kamu kena 8 tahun? Kamu kan dituntut 10 tahun. Sekarang saya beri 8 tahun. Itu sudah keringanan 2 tahun. Setuju ya? Tanpa mendengar dengan jelas setuju apa nggak setuju, langsung tok tok tok. Ini salah satu contoh aja, Mas. Contoh yang lain saya bisa cerita. Dan ini karena saya Jakarta Timur itu ada beberapa perkara ya yang saya saksikan dan saya tangani sendiri. Yang kayak gini ini terjadinya setelah Jokowi dan Tito Karnavian naik Sebagai penguasa, sebagai penguasa. Tito Karnavian sebagai Kapolri waktu itu. Kapolri. Sebelum itu, sebelum Jokowi naik jadi presiden, ada almarhum aktivis teman saya, Pandapatan Lubis, di situ juga. Dia sudah terlanjur ditahan selama 4 bulan, lalu diputus sama hakim 6 bulan percobaan. Artinya kalau dia melakukan perbuatannya lagi, dia akan ditangkap dan ditahan selama 2 bulan lagi, karena 4 bulan sudah. Dan dia bebas hari itu juga. Hari itu juga bebas. Saya antar dia, saya jemput di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
saya bawa pulang. Jadi saya melihat sebelum Jokowi naik itu kelihatannya Jakarta Timur masih oke-oke aja. Tetapi setelah itu saya menyaksikan betul. Waduh, bayangin orang jalanan yang mungkin hanya ngisep-ngisep ya, tidak bermaksud untuk menjadi mata pencahariannya. Maksud saya ngisep-ngisep narkoba harus mendekam 8 tahun. Dan itu pengadilannya nggak sampai 1 hari, Mas. Kilat. Gila, kilat. Kayak tilang aja mengenai pengambilan keputusan kenapa Jakarta Timur ini. Terus terang saya pribadi melihat ada sesuatu di balik ini. Kejem-kejem hakimnya. Ini karena yang saya tahu hakimnya Tifa itu terdiri dari ketuanya perempuan, 1 anggota juga perempuan, 1 anggota lagi laki-laki. Kalau pra-peradilannya Roy jadi dilaksanakan, katanya sudah didaftarkan ya, mungkin mulai Senin atau kapan ya. Itu sesungguhnya tidak perlu, meskipun ada peluang. Dia bisa mengatakan bahwa penangkapannya nggak benar. Tapi penangkapan itu kan setelah mengumumkan P21. Iya. Artinya sudah ndak boleh ditangani oleh Polda. Kenapa masih ditangkap dan ditahan? Padahal P21 sudah diumumkan beberapa hari sebelumnya. Iya. Bahkan ada yang sebulan lebih sebelumnya yang pertama itu. Iya. Lalu bisa juga dengan alasan bahwa dijadikannya dia sebagai tersangka itu juga sebuah pelanggaran. Karena itu dilakukan begitu saja. Dan mestinya memang kalau harus ditahan, begitu jadi tersangka itu bisa ditahan. Kenapa enggak? Mungkin saja karena buktinya nggak ada. Iya. Bukti permulaannya nggak ada. Iya. Nah, mungkin ketiadaan bukti-bukti itu dan perlakuan dari Polda selama ini, dari sejak dilaporkan oleh Jokowi sampai dengan kemarin diserahkan kepada Kejari, itu memang penuh dengan manipulasi. Bahkan kemudian diperkuat lagi dengan isu yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi hilang. Isu ijazah Jokowi hilang itu Udah lama itu. itu sudah lama sebelum ada lapor-melapor itu. Iya. Entah isu itu dari mana datangnya, kemungkinan juga dari kenyataan bahwa fotokopi yang dibawa oleh Dian Sandi Dari PSI. betul, lalu menyebar kemana-mana kan. Iya. Memang itu bukan ijazah, fotokopi dari ijazah asli, bukan. Rakyat sudah tahu, masyarakat sudah tahu. Tapi diklaim asli oleh Dian Sandi waktu itu. Diklaim Dian Sandi sebagai asli, diklaim sama Bareskrim sebagai Identik. identik dengan Puslab-4-nya, Pusat Laboratorium Forensik. Bareskrim. Bareskrim. Ya, itu masyarakat sudah menduga bahwa sangat mungkin Jokowi nanti akan mengatakan ijazahnya hilang. Iya. Itu jauh hari sebelum melapor dan ya waktu itu masih ada TPUA yang melapor ya. Melaporkan. Iya. Melapor
tetapi tidak diterima. Sebagai Dumas, diterima sebagai pengaduan masyarakat. Iya, tidak diterima oleh Barreskrim. Sedang yang laporan dari Jokowi diterima oleh Polda. Ya, jadi dengan munculnya berita baru, ya, setelah penangkapan kemarin itu, bahwa ijazah Jokowi hilang, maka dugaan saya, ya, kejaksaan tuh mempunyai kewenangan yang didukung oleh fakta dan bukti bahwa sebetulnya memang Roy sama Tifa itu tidak bersalah. Oleh karena itu, maka bisa saja kejaksaan itu melakukan apa yang disebut dengan deponir. Itu sesuai dengan dalil hukum yang disebut dominus litis. Dominus litis, kalau saya nggak keliru ya, di mana pihak kejaksaan boleh, bisa membebaskan Roy dan Tifa, didukung oleh kenyataan yang saya lihat, ya, bahwa kejaksaan memang tidak menginginkan adanya P21. Betul. Tidak menginginkan adanya penahanan. Iya. Mereka sudah mempunyai, ya, orang jaksa ini kan, yang namanya jaksa kan, mereka punya keahlian juga dalam sidik menyidik. Iya. Ya. Memang dalam KUHP yang baru kelihatannya jaksa itu tidak boleh menyidik lagi, Mas. Oh iya. Tidak boleh. Yang boleh ya cuma polisi aja. Ini KUHP baru. Iya. Kalau saya tidak salah baca, ya, begitu. Kalau KUHP lama, jaksa boleh menyidik. Saya ditangkap oleh jaksa, Kejaksaan Agung, ya, dalam perkara subversif, lalu diperiksa, disidik, diselidiki, disidik, lalu dibawa ke pengadilan. Kebetulan jaksa penuntut umumnya ini sama dengan yang menyidik saya. Jadi saya tolak, saya bilang sama hakim, saya nggak mau, ini harus diganti. Dan saya walk out, keluar dari ruang sidang, saya diikuti oleh Penasihat hukum. penasihat hukum, termasuk ketua penasihat hukumnya adalah Bambang Wijoyanto. Ini di Jakarta Selatan. Iya. Dan akhirnya 3 minggu kemudian Bang Buyong berhasil meyakinkan Jaksa Agung Singgih untuk mengganti jaksa penuntut umum yang lama. Jaksa Silangit diganti oleh Jaksa Lebasa. Ya, itu 3 minggu kemudian sidangnya dimulai lagi. Iya. Jadi menurut saya kuasa hukum sekarang ini bisa mengajukan asas domino, berdasarkan asas dominus litis itu, untuk membebaskan, meminta kejaksaan untuk membebaskan Roy maupun Tifa. Bebas dari segala tuntutan itu. Bebas dari segala tuntutan dan tuduhan. Dan itu berarti tidak akan ada nanti di ruang pengadilan dong. Tidak ada. Orang surat dakwaan aja belum, sampai sekarang belum dibikin kan? Iya. Ya kan? Pak Bintang, sebetulnya kenapa Roy dan Tifa itu dibebaskan? Karena sebetulnya pihak Kejari itu tidak mau menanggung risiko. Kenapa? Bahwa ada keterangan dari... Artinya kejaksaan tidak menahan. Ya, tidak. Ya, jadi dalam kondisi bebas sekarang. Iya, Ya. artinya memang ancaman di bawah 5 tahun itu kan tidak berhak untuk ditahan. Dari 5 LP terhadap Roy dan Tifa itu hanya 1 yang diterima, dan itu ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Apakah benar seperti itu, Pak Bintang? Jadi bahwa ini sekaligus menepis anggapan bahwa kemarin ditangguhkan penahanannya. Liar sekali ini diskusi ini. Jadi gimana menurut Pak Bintang? Kalau menurut saya ini
Misalnya pembunuhan ya. Iya. Pembunuhan itu pasti aktornya pasti lebih dari 5 tahun. Ya kan? Tetapi ada pembantu-pembantu. Nah, pembantu-pembantu itu sangat mungkin tidak dikenai kurang dari 5 tahun. Tetapi pembantu-pembantu ini kalau dibebaskan bisa menghilangkan bukti. Oleh karena itu, maka penahanan itu dengan sesuatu alasan tidak boleh menghilangkan bukti. Ya, tidak boleh mengulang. Tidak boleh melarikan diri. Nah, dalam perkara selain pembunuhan, mungkin itu dibebaskan. Tetapi kalau di dalam perkara pembunuhan, yang membantu itu meskipun kurang dari 5 tahun, dihukumnya bisa ditahan dengan alasan itu tadi, 3 hal itu tadi. Melarikan diri sehingga nanti pada saat pengadilan nggak bisa hadir, atau dikhawatirkan menghilangkan bukti, atau dikhawatirkan mengulang lagi perbuatannya. Ya, jadi menurut saya sekalipun kurang dari 5 tahun ancamannya itu dengan alasan-alasan tertentu bisa ditahan. Dalam hal Roy dan Tifa itu dari kacamata polisi itu bisa ditahan. Mungkin dari kacamata kejaksaan tidak perlu, karena mereka para intelektual, ya kan? Dan kemudian yang mereka lakukan itu adalah melakukan penelitian. Mereka tidak ada upaya menuduh Jokowi melakukan pemalsuan atau menggunakan ijazah palsu untuk menjadi wali kota, gubernur, dan presiden. Bahwa mereka melakukan penelitian untuk membuktikan bahwa dokumen-dokumen Jokowi itu memang nggak ada. Kalaulah ada, itu berupa fotokopi yang diyakini palsu dengan alasan macam-macam ya. Nomornya salah, tidak ada watermark, Emboss. ya, tidak ada emboss, tidak ada ya pakai kacamata, pakai kumis, ya. Jadi mereka sebetulnya memang tidak ada keinginan untuk menghina Jokowi, itu nggak ada. Nah, ini yang dilihat oleh pihak kejaksaan, sehingga mereka ya untuk apa ditahan? Bahwa mereka telah mengikuti semua prosedur, disuruh lapor sekali atau 2 kali seminggu, oke. 2 kali malah. Ya itu. Jadi pikiran kejaksaan memang dari sejak awal itu sudah mengatakan bahwa laporan Jokowi itu tidak layak untuk ditanggapi, ya. Jadi itulah sebabnya menurut pendapat saya pra peradilan itu tidak perlu. Ya, memang itu opsi ya. Artinya kalau memang dibuktikan di dalam pra peradilan bahwa putusan mereka menjadi tersangka itu keliru, salah, tidak terbukti secara meyakinkan, nah itu kesalahan atau pelanggaran dalam menentukan tersangka itu bisa membebaskan Roy atau Tifa untuk perkaranya tidak berlanjut. Demikian juga proses-proses yang lain. Nah, lebih baik kalau kuasa hukum itu konsentrasi saja untuk melaporkan adanya pidana yang dilakukan oleh beberapa polisi
yang menangkap Tifa dan Roy, lalu membawanya ke tahanan, kemudian membawanya pula ke rumah sakit, di mana konon ada gerakan dari seorang atau beberapa orang yang mengaku dokter untuk meracun mereka. Entah itu suatu percobaan pembunuhan atau yang lain yang mengakibatkan Roy atau Tifa atau dan keduanya itu batal dalam menghadirkan Jokowi di pengadilan. Nah, sekarang itu bisa dilakukan oleh para kuasa hukum yang menurut saya, penilaian saya pribadi, kok nggak ada gregetnya. Apalagi siapa dari 60-an orang itu yang muacem-muacem itu, termasuk yang saya bilang sebagai penyusup, itu akan mendampingi Roy dan Tifa sebagai terdakwa di ruang pengadilan nanti. Bahkan kalau bisa ya laporan tindak pidana polisi itu juga dilakukan oleh mereka. Artinya digugat ya ini Pak Pul? Digugat secara pidana. Dan itu memungkinkan karena kan dalam proses Roy Suryo dan Dr. Tifa ini kan juga dalam proses hukum. Apakah mereka bisa sangat mungkin karena P21 sudah diumumkan sendiri oleh Polda. Jadi Polda itu sudah tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan tindakan hukum apapun kepada mereka berdua, karena dengan P21 itu kekuasaan sudah di tangan kejaksaan. Apakah itu kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, ataupun kejaksaan agung. Nah, tadi bicara tentang kelompok kuasa hukum ya, yang masih nggak jelas siapanya karena terlalu banyak, juga masih nggak jelas apa yang mereka mau lakukan. Saya menjadi teringat soal penyusup tadi itu. Nah, ada satu waktu ketika Jimli Asidiki itu menjadi ketua Komisi Reformasi Polri, di mana masih lengkap RRT, Roy, Rismond, dan Tifa. Itu Jimli Asidiki itu mengundang mereka bertiga di satu tempat yang saya tahu di lantai 4. Berita yang masuk ke saya begitu, di lantai 4. Dan Jimli melakukan ancaman kepada mereka bertiga, yaitu kena 5 tahun atau minimal 5 tahun. Jadi ini mengoreksi sekaligus pendapat yang mengatakan bahwa kasus mereka itu sebetulnya ancamannya kurang dari 5 tahun. Ini Jimli mengatakan begitu. Nah, kemudian terjadi pemberitaan bahwa Rismond itu adalah yang termuda di antara mereka, dan Rismond lah yang merasa ancaman itu memang lebih ditujukan kepada dia. Berita yang kemudian muncul adalah Rismond meninggalkan RRT, tetapi sehari kemudian atau 2 hari kemudian diberitakan Rismond kembali. Artinya apa? Selama 1-2 hari itu dia sempat grogi karena diancam oleh Jimli Asidiki. Waktu itu seharusnya, loh, saya itu tahu
ada isu semacam itu, berita semacam itu, mestinya para kuasa hukum itu juga tahu. Lalu ya dibuka aja bahwa Jimli As-Siddiqin mengancam mereka. Dari ancaman itulah muncul pikiran saya bahwa Jimli itu menyebar orang-orang termasuk pengacara untuk menyusup ke dalam timnya RRT itu. Beberapa waktu kemudian kita semua tahu bahwa Rismond memang menyerah dan meminta adanya restoratif justice ya, dengan menunduk pada dengkulnya memohon maaf kepada Jokowi. Iya kan? Iya. Kan gambarnya begitu. Ya. Dapat parsel pula. Lalu dapat parsel. Nah, jadi ancaman Jimli itu kena betul, tetapi tidak mempan pada Roy dan Tifa. Oleh karena itu, Roy dan Tifa tetap dikejar dengan cara tadi itu, memaksakan adanya P21 untuk diadili di pengadilan. Kira-kira apa yang terjadi di pengadilan nanti? Saya pernah singgung itu. Kalau memang benar di pengadilan, itu berkas-berkas keduanya, Roy maupun Tifa, dugaan saya terpisah itu harus lengkap dan diserahkan kepada para terdakwa sebelum proses pengadilan berlangsung. Itu bunyinya KUHAP itu. Berkas itu terutama mengandung satu, kesimpulan pemeriksaan. Dua, harus ada surat dakwaan. Dan yang ketiga, harus memuat BAP dari terdakwa maupun saksi-saksi dan ahli-ahli yang dihadirkan. Dalam perkara saya, dulu terdakwanya cuma satu, saya ya. Ada kira-kira 10 saksi. Semuanya berasal dari Jerman. 5 dari mereka dan 5 dari saya. Yang menghadiri temu wicara di Universitas Teknik Berlin. Ditambah dengan ahli-ahli. Mereka mengajukan ahli bahasa. Saya mengajukan ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli tata negara. Ahli tata negara itu Harun Al-Rashid. Harun Al-Rashid. Ahli bahasanya adalah Yus Badudu. Profesor Yus Badudu. Ahli pidananya nggak ada. Ahli pidana nggak ada. Tetapi ada saksi-saksi dari anggota DPR. Saya hadirkan itu. Antara lain Mahar Marjono. Mahar Marjono. Ya. Ya, dia pengacara juga. Itu aja tebalnya kira-kira segini, Mas. 5 cm. Iya. Nah, ini kalau di dalam perkaranya Roy dan Tifa itu, saya mendengar ya, ada 120 saksi yang diperiksa oleh Polda. Nah, itu tebalnya kira-kira 10 cm itu. Nah, itu harus berkas semacam itu yang memuat minimal 3 hal tadi itu. Itu harus diserahkan kepada Roy dan Tifa sebelum perkara dimulai. Pernah terjadi dalam perkara saya subversif. Ya. Sidang dimulai, surat dakwaan mau dibacakan oleh si Langit, jaksa penuntut umum yang juga merangkap penyidik. Ya, saya bilang sama hakim, saya belum menerima berkas.
saya belum menerima berkas. Oleh karena itu saya minta supaya ditunda. Dengan permintaan agar jaksa segera menyampaikan berkas-berkas itu. Ditunda betul. Nah, harapan saya Roy dan Tifa nanti, kalau benar ada sidang pengadilan, saya masih punya anggapan ya, saya masih punya anggapan bahwa mereka tidak masuk pengadilan. Ya. Jaksa penuntut umum tidak mampu membuat surat dakwaan, dan oleh karena itu bahkan jaksa penuntut umum meminta kepada majelis hakim agar perkara ini dideponir dengan membebaskan kedua terdakwa. Ya. Selain juga tidak mungkin mampu menghadirkan Joko Widodo sebagai saksi korban. Ini juga menguntungkan Joko Widodo sebetulnya, ya. Tetapi ya menguntungkan di dalam artian bahwa Joko Widodo tidak mungkin akan ke pengadilan membawa ijazah asli. Apalagi Jokowi mengaku ijazahnya hilang. Ijazahnya mana? Kalau ijazahnya mirip-mirip dengan fotokopi yang ada beredar ini, juga nggak ada gunanya. Dugaan saya, memang dia nggak punya ijazah. Iya. Dan itu sudah saya katakan berkali-kali. Iya. Jokowi itu tidak punya ijazah. Bahwa pengakuan Ova Emilia, dia menerbitkan ijazah Jokowi itu sebuah kebohongan besar. Pada tahun 85, Ova Emilia itu masih menjadi mahasiswa tingkat 1. Kalaulah suatu ketika nanti, apakah di dalam peradilan Tifa dan Roy, Ova Emilia dihadirkan, itu kuasa hukum bisa menanya, Anda pernah lihat ijazahnya enggak? Ya pasti nggak mungkin dia melihat ijazah itu. Iya. Karena ijazah ketika dia tahun 85 itu dia masih mahasiswa. Iya. Ada pertanyaan lagi, apakah Anda pernah memegangnya? Ya nggak pernah. Tentu saja ada bukti-bukti lain yang dihadirkan, antara lain bahwa transkrip sampai dengan sarjana itu tidak ada. Adanya adalah transkrip sampai sarjana muda sebagaimana disebutkan oleh Sofyan Effendi, mantan rektor UGM, bahwa Jokowi memang drop out setelah sarjana muda. Ya selesai tingkat 2, sarjana muda. Kalau pengadilan ini tidak jadi, Roy Suryo bebas dari tuduhan. Iya. Roy Suryo dan Tifa bebas dari semua tuduhan. Itu yang disebut dideponir, dibatalkan. Berdasarkan itu tadi. Bahkan yang menyatakan permintaan untuk dibatalkan itu kejaksaan sendiri, jaksa penuntut umum sendiri. Iya. Karena si jaksa juga akan bingung juga membuat surat dakwaan, ya. Iya. Dari berkas-berkas itu dari Polda, dia bingung mau membuat surat dakwaan. Surat dakwaan itu harus jelas, rinci, dan teliti. Khususnya tentang locus delicti dan tempus delicti. Artinya kalau boleh digarisbawahi bahwa sidang pengadilan terhadap Roy dan Tifa tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada.
memang untuk sementara waktu Jokowi juga diuntungkan karena dia tidak perlu datang ke pengadilan. Tetapi masyarakat Indonesia akan menuntut Jokowi kembali sebagaimana TPUA bersama RRT mengajukan laporan kepada Barreskrim tetapi ditolak. Sekarang harus diajukan lagi supaya betul-betul Jokowi menjadi terdakwa. Dan kalau dia menjadi terdakwa itu, dia akan ditanya, mana ijazahmu? Nggak ada, hilang. Ya kan? Iya. Si Ova Amelia juga bilang begitu. Iya. Pernah nggak Anda memegang atau melihat ijazah Jokowi Atau sebagai paling tidak- insinyur? Atau paling tidak rekam jejak akademiknya ya kan? Ya. Atau rekam jejak administrasinya Ya, kan paling ada. Ya, itu pasti berupa rentetan Iya. peristiwa di dalam kerangka pembuktian. Iya. Ya. Tetapi ya itu tadi kan Ova Emilia juga bisa terjerat. Iya. Saya kira sekaligus saja Jokowi dan Ova Emilia dicerat dengan pidana. Termasuk itu tadi digugat pidana Polda Metro Jaya. Oh iya, iya. Itu satu paket ya. Iya. Ya enggak lah, itu paket lain dong. Paket lagi penangkapan. Iya, Tapi dalam ke Barreskrim barangkali yang menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo itu identik. iya, Nah, itu kan juga pengelabuan ya sih. Ya kan? Iya. Harapan saya adalah bahwa kuasa hukumnya itu sekarang jelas siapa, ya. Karena tugasnya luar biasa berat nih, ya kan? Mereka sendiri kan mengakui berat, ya kan? Tetapi harus disusun siapa dan harus pinter. Terus terang Mas, di Jakarta Timur ya, saya pernah dalam sebuah perkara saya mengajukan 4 orang pengacara, 3 dari UI, 1 saya lupa dia lulusan mana. 4 orang ini nggak bisa apa-apa. Menurut penilaian saya ya, banyak kesempatan dia mengajukan berbagai macam pertanyaan kepada saksi-saksi, tidak digunakan itu. Entah bahasa Indonesianya yang nggak beres, atau entah apa. Sampai saya bilang sama majelis hakim, saya mau menambahkan 2 orang lagi pengacara. Ketika 2 orang itu datang, 4 orang ini ngilang. Merasa seakan-akan diganti. Saya nggak pernah mengatakan diganti, saya menambahkan. Dan akhirnya ya 2 orang ini yang kemudian membebaskan kasus yang saya hadapi itu, bebas seminggu kemudian lah. Kasus pidana. Dan itu Polda bersama-sama dengan Hakim Jakarta Timur itu berhasil menahan terdakwa itu 11 bulan. Jadi Polda ini memang brengsek. Itu ketika Jokowi dan Tito Karnavian naik. Nanti khusus saya cerita mengenai kasus ini. Ya, karena apa? Karena terdakwa ini sempat diracun di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tunggu tanggal mainnya.